Kemudian wa khasya rahmanu bil ghaib, takut kepada Allah yang Maha Pemurah walaupun tidak melihatnya. Jadi kita harus membedakan penggunaan kata khosyah dengan kata khauf. Di dalam Al-Quran ada menggunakan kosakata khosyah, ada menggunakan kosakata khauf. Yang secara sederhana kedua-duanya itu diartikan dengan takut atau rasa takut. Tapi takut yang terkandung di dalam kosakata khosyah itu berbeda dengan takut yang terkandung di dalam kosakata khauf. Di dalam surat Yasin ayat 11 ini Allah menggunakan kosakata khosyah. Wa khosya rahman, takut kepada Allah yang Maha Pemurah, bil ghaib, walaupun tidak melihatnya. Apa perbedaan kosakata khosyah dengan kosakata khauf? Yang kedua-duanya itu artinya takut. Kalau khosyah itu yang pertama, rasa takut itu hadir didasarkan kepada ilmu dan pengetahuan. Ya, jadi kita melihat kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, kemahabesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyah yang Allah bentangkan di alam semesta dan di dalam diri kita. Sehingga semua itu mengantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah. Begitu maha kuasanya Allah, begitu maha besarnya Allah, begitu maha berkehendaknya Allah, begitu tidak berdayanya kita. Kemudian melahirkan rasa takut. Rasa takut yang seperti itu namanya khosyah. Rasa takut yang didasarkan kepada ilmu dan pengetahuan. Sedangkan khauf itu rasa takut yang muncul dikarenakan kelemahan yang dimiliki oleh makhluk. Jadi kalau khosyah takut karena paham dengan ilmu yang kita miliki betapa maha kuasanya Allah. Tapi kalau khauf, seorang hamba merasa takut karena dia paham kelemahan dirinya. Sehingga khosyah, rasa takut yang didasarkan oleh ilmu dan pengetahuan atas kemahakuasaan Allah, membuat para hamba dengan rasa takutnya bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan khauf, karena rasa takut itu datang diakibatkan oleh kelemahan si hamba itu sendiri, maka dia akan menghindari sesuatu yang dia takuti itu. Jadi kalau khauf itu misalnya seperti orang takut dengan harimau. Kenapa orang takut dengan harimau? Karena dia paham kelemahan dirinya. Kalau dia berhadapan dengan harimau, dia akan kalah. Orang yang khauf, takut seperti itu, pasti dia akan menghindari harimau. Beda dengan khosyah. Khosyah itu rasa takut yang mendatangkan keinginan untuk mendekat. Kalau khauf, rasa takut yang mendatangkan keinginan untuk menghindari atau menjauh. Itu perbedaan khosyah dengan khauf. Meskipun artinya secara sederhana sama-sama takut atau rasa takut.
tapi kandungan substantifnya berbeda. Kalau khosyah, ya, wa khosyah rahman, takut kepada Allah yang maha pengasih, itu mengakibatkan hamba yang takut mendekat kepada Allah. Tapi kalau khauf, ini takut yang membuat seseorang menghindar atau menjauh dari yang dia takuti. Nah, maka di dalam surat Yasin ayat 11 ini Allah berfirman wa khosyah rahman, ya, takut kepada yang maha pemurah. Sehingga semua hamba Allah yang takut kepada Allah yang maha pemurah ini akan bertakarrub, akan mendekatkan diri kepada Allah. Bil ghaib, ya, rasa takut kepada Allah itu ada meskipun kita tidak melihat Allah. Karena apa? Karena rasa takut itu lahir dari energi iman yang kita miliki, lahir dari kekuatan iman yang kita miliki. Jadi kenapa seorang hamba takut kepada Allah? Karena pancaran cahaya imannya memberikan keyakinan kepada ilmunya bahwa betapa maha kuasanya Allah dan betapa lemahnya makhluknya, sehingga kemudian mendatangkan rasa takut kepada Allah, yang rasa takut itu membuat seorang hamba menjadi ingin mendekat kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 28 Allah berfirman, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Adapun sesungguhnya hamba-hambanya yang paling takut kepadanya itu adalah al ulama. Innallaha azizun ghafur, maka maha perkasalah Allah lagi maha pengampun. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi yang paling takut di antara hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama. Orang-orang berilmulah yang paling takut kepada Allah. Karena apa? Di dalam diri orang yang berilmu itu ada khosyah, ada rasa takut yang keluar memancar dari kekuatan imannya, sehingga perasaan orang-orang yang berilmu, yang benar ilmunya itu kepingin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi khosyah, rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan khauf, rasa takut kepada hewan buas. Rasa takut kepada Allah membuat seseorang termotivasi dengan cahaya imannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan rasa takut seseorang kepada hewan buas ini membuat dia menjauh atau menghindari hewan buas itu. Jadi meskipun sama-sama artinya takut, namun substantif inti dari rasa takut itu berbeda antara khosyah dengan khauf. Lalu di dalam surat Yasin ayat 11 ini penyebutan Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, ini tidak disertakan lafzul jalalah. Jadi kalimatnya bukan Allahur Rahman, tapi langsung Ar-Rahman biduni lafzil jalalah, tanpa menyertakan ismu zat Allah sebagai lafzul jalalah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa
Allah benar-benar Maha Pemberi. Allah benar-benar Maha Pemurah. Semakin khosyah, semakin rasa takut kepada Allah pada diri seorang hamba itu membesar, maka semakin banyaklah curahan rahmat dan keberkahan yang Allah akan berikan. Sehingga tidak pakai lafzul jalalah Allah, langsung menggunakan kata Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ini artinya Allah itu betul-betul Maha Pemberi. Allah itu betul-betul Maha Pemurah. Kalau orang betul-betul takut kepada Allah, maka Allah akan banyak memberikan curahan rahmat dan keberkahan kepada hambanya itu. Itu maksud kandungan kenapa tidak ada lafzul jalalah Allah sebelum kata Ar-Rahman di dalam surat Yasin ayat 11 itu. Lalu bil ghaib, takut kepada Allah walaupun tidak melihat Allah. Ini artinya rasa takut itu datang dari keimanan yang kita miliki. Iman kita itu mengajarkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Kita makhluk ini begitu lemah di hadapan Allah sebagai Al-Khaliq, sehingga tidak pun kita melihat Allah, kita sudah bisa melihat jejak-jejak dari kemahakuasaan Allah yang terbentang di alam semesta dan yang ada di dalam diri kita. Dengan itu kemudian kita takut kepada Allah meskipun kita tidak melihat Allah. Dan kita meyakini kita tidak melihat Allah, tapi Allah Maha melihat kita semua. Jadi apa tanda-tanda kemahabesaran Allah yang ada di alam semesta? Misalnya kita lihat matahari, pagi-pagi dia keluar jalan, nanti dia terbenam di barat, besok dia kembali terbit di timur, dia patuh. Jadi kalau tidak ada yang ditakuti oleh matahari dan tidak ada yang menciptakan matahari itu beredar di garis edarnya, tidak mungkin matahari tertib. Pagi terbit di timur, sore hari terbenam di barat. Kenapa semua bisa seperti itu? Karena sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda kemahabesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Di dalam diri kita apa yang bisa kita lihat? Bahwa ada kemahabesaran Allah di dalam diri kita. Di antaranya detak jantung kita, di mana kita sendiri tidak bisa mengendalikan detak jantung kita. Jantung kita itu berdetak menurut yang sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang berhenti, meskipun kita bilang jangan berhenti, tetap berhenti dia. Karena jantung bukan bahagian yang bisa kita kendalikan. Itu bahagian dari kemahabesaran Allah yang Allah perlihatkan di dalam diri kita supaya kita paham. Makanya kalau diperingatkan melalui ayat-ayat Al-Quran, patuhilah peringatan itu. Karena Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Berganda. Kita sendiri ini begitu lemahnya. Jantung yang sudah ikut sejak kita dilahirkan, nggak bisa kita kendalikan.
Tidak bisa pula kita hidup tanpa menghirup oksigen. Saya hari ini mau istirahat, nggak mau napasan. Jangankan sehari kepingin nggak bernapas, sekian menit saja tidak bernapas, batang otak kita mati karena tidak ada suplai oksigen ke dalam batang otak. Kalau batang otak mati, itu sama dengan yang bersangkutan mati. Jadi kematian yang sesungguhnya itu adalah kematian batang otak, bukan berhentinya jantung berdetak. Jadi begitu maha kuasanya Allah menentukan nasib dan perjalanan hidup kita. Sehingga kalaulah kita menginsapi hal-hal yang seperti ini, maka kita akan sangat patuh dengan peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kepada kita melalui ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi yang Nabi sampaikan kepada kita. Kemudian di dalam surat Yasin ayat 11 itu Allah berfirman, "Fabasyirhu", berilah dia orang yang ikut peringatan itu kabar gembira. Apa kabar gembira yang perlu diberitahu kepada orang-orang yang mengikuti peringatan Quran itu? Yang pertama, nanti dalam kehidupan di akhirat, orang-orang yang mematuhi peringatan-peringatan Al-Quran itu akan memperoleh surga dalam kehidupan akhirat. Dia akan dihindarkan dari neraka dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti dia sudah memperoleh keberuntungan yang sesungguhnya sebagai manusia. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah beruntung. Jadi beruntunglah kita selaku manusia kalau di dalam kehidupan akhirat Allah menghindarkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Fabasyirhu, berilah kabar gembira kepadanya. Nya siapa? Nya orang-orang yang mau mengikuti peringatan atau tazkirah atau tanbih dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian kabar gembira yang kedua, orang-orang yang mematuhi peringatan-peringatan Quran itu, mereka diberikan kabar gembira karena akan dihilangkan apa yang tidak disukai pada dirinya dan dia akan dicapaikan kepada apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita mematuhi peringatan-peringatan yang telah Allah wahyukan di dalam Al-Quran itu, maka keburukan-keburukan kita akan diangkat oleh Allah. Ketidakbaikan-ketidakbaikan itu akan diangkat oleh Allah. Hal-hal yang kita tidak sukai, Allah akan hindarkan dari diri kita. Dan Allah akan sampaikan kita kepada apa yang ingin kita capai. Kalau kita patuh kepada peringatan-peringatan yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Kalau tidak, kalau ada hamba-hamba Allah yang mengabaikan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu, maka Allah tidak akan capaikan apa yang dia inginkan. Sehingga hidupnya itu dalam ilusi fata morgana. Sepertinya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi Allah tidak akan pernah beri apa yang dia inginkan itu, sehingga dia akan terbius oleh ilusi-ilusi fata morgana yang ada di dalam dirinya.
Tapi begitu dia mematuhi peringatan-peringatan Quran, apa yang dia inginkan Allah akan capaikan. Dia akan sampai kepada yang dia inginkan kalau dia patuh terhadap peringatan-peringatan Al-Quran. Kalau tidak, sebaliknya, dia akan terjebak dalam ilusi fata morgana yang seolah-olah dia menggenggamnya, tapi pada saat dia buka ternyata apa yang dia inginkan tidak ada dalam genggamannya. Ini menjadi perhatian bagi kita bersama, betapa Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau mematuhi peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu. Dia akan masuk surga, dihindarkan dari neraka. Yang buruk-buruk di dunia ini akan dihindarkan darinya. Yang baik-baik yang merupakan keinginannya itu akan dicapaikan oleh Allah untuk dia peroleh. Di samping itu, kabar gembira yang Allah berikan, bimaghfiratin, Allah akan memberikan ampunan. Orang yang mematuhi peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu akan memperoleh ampunan. Artinya dia akan mendapatkan penghapusan dosa kalau dia mematuhi peringatan-peringatan Al-Quran. Di samping itu, wa ajrin karim, dia akan memperoleh pahala yang mulia, pembalasan atas ketaatannya terhadap peringatan itu dan pembalasan terhadap amal soleh yang sudah dia lakukan. Jadi peringatan-peringatan dalam Al-Quran itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan abaikan peringatan-peringatan yang telah Allah peringatkan kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian, kenapa begitu penting arti tazkirah, arti peringatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beragama Islam? Ini diungkapkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman. Bagaimana keadaan zaman itu? As-sabiru fihim ala dinihi, di mana mereka yang sabar menjalankan agamanya, kal qabidi alal jamri, akan mengalami nasib bagaikan orang yang memegang bara api. Jadi semakin dunia ini menjelang kiamat, nanti orang akan semakin susah menjalankan ajaran agama. Menjalankan ajaran agama itu seperti orang menggenggam bara api. Kalau bara api itu dilepas, dia kehilangan cahaya agamanya. Dia bisa sesat. Kalau tetap dia genggam, maka bara api itu akan panas dalam genggaman tangannya. Oleh karenanya, kalau zaman seperti itu tiba, patuhlah kepada peringatan-peringatan Al-Quran. Karena ada masa menjelang dunia ini nanti kiamat, ada masa di mana orang menjalankan agama itu kal qabidi alal jamri, seperti orang menggenggam bara api. Dilepaskan kehilangan cahaya menjadi sesat, digenggam terasa panas membakar telapak tangan. Artinya akan mengalami banyak sekali kesusahan-kesusahan orang yang berpegang teguh kepada agama kalau zaman itu nanti sudah tiba. Oleh karenanya kita harus paham, jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mematuhi dan mentaati peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Patuhilah jalan hidup seperti jalan hidup yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, supaya
jalan hidup kita adalah jalan hidup yang penuh dengan keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu Isya juga telah tiba. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.